Dalam reuni akbar yang digelar oleh PA212 yang digelar dalam bentuk acara Munajat Akbar 212 kemarin, Habib Rizik tampil menjadi pembicara. Dalam salah satu pembicaraannya pada saat tampil di podium, beliau mengungkapkan bagaimana proses-proses yang dia hadapi sebelum sampai pada arena Munajat 212. Tentu kalau kita dengar bahasanya, pesannya seolah-olah masih memiliki keberanian. Tetapi ternyata kemudian kalau kita telisik lebih dalam dari setiap teks-teks yang diucapkan berdasarkan pengetahuan petanda dan penanda, ternyata Habib Rizik ini juga sepertinya sudah mulai ketakutan, sudah mulai merasa tidak nyaman kalau kita di penjara. Bahkan dianggap provokasi terhadap masyarakat. Walaupun bukan saya yang bicara, tetap saya akan dipermasalahkan. Makanya pengacara mengatakan jangan ikut kalau demo Habib. Udah nggak usah ikut walaupun disebut demo damai, karena riskan, bisa terjadi sesuatu. Bisa jadi bukan jamaahnya yang bikin, tapi orang lain yang mancing. Sudah orang lain timpuk, ribut, chaos, maka batal pembebasan bersyarat saya. Yang waras tidak boleh mengalah terhadap mereka para pencoleng-pencoleng agama yang menjadikan agama sebagai alat politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat-sahabat Tolang Sembilang yang saya hormati dimanapun juga berada, acara 212 yang dikemas dalam bentuk kegiatan Munajat Akbar yang dilakukan di Masjid At-Tin sudah selesai, tetapi menyisakan banyak kisah di dalamnya, terutama ketika Habib Rizik tampil ke depan menjadi pembicara. Apa yang disampaikan Habib Rizik di depan massa pendukungnya adalah sesuatu yang menurut saya tidak lazim disampaikan oleh yang kita kenal sebagai singa borum atau orator ulung. Jadi saya tidak pernah menganggap bahwa Habib Rizik itu atau Rizik Syihab itu sebagai ulama yang tersohor. Tapi kalau orator, iya, saya akui dia pintar bicara, pintar berretorika di depan jamaahnya. Tapi ternyata dalam video yang saya lihat, ternyata apa yang saya bayangkan bahwa sosok Rizik Syihab ini seorang pemberani, ternyata ujung-ujungnya juga ketakutan untuk dijerat kembali oleh hukum. Bagaimana videonya? Coba kita lihat potongannya yang sempat beredar di media sosial. Habib tanya dulu, itu mereka bikin reuni bentuknya bagaimana? Kalau bentuknya demo, aksi di jalanan, sebaiknya Habib jangan ikut. Oh, pengacara tolak keras, jangan ikut. Walaupun secara hukum boleh, secara hukum boleh, asal demonstrasinya ada pemberitahuan ke polisi. Tapi demo itu riskan. Ada satu yang nimpuk bisa ribut. Kalau terjadi keributan, Habib kena. Demonstrasi itu riskan karena ada orasi politik di atas mobil komando. Begitu ada yang orasi politik dianggap tidak menyenangkan, saudara, bahkan dianggap provokasi terhadap masyarakat, walaupun bukan saya yang bicara, tetap saya akan dipermasalahkan. Makanya pengacara mengatakan jangan ikut kalau demo Habib. Udah nggak usah ikut walaupun disebut demo damai, karena riskan, bisa terjadi sesuatu. Bisa jadi bukan jamaahnya yang bikin, tapi orang lain yang mancing. Sudah orang lain timpuk, ribut, chaos, maka batal pembebasan bersyarat saya. Kira-kira jelas gak? Saya tanya, yang namanya demo kadang-kadang saudara bisa chaos gak? Bisa ribut gak? Orasi politiknya keras-keras gak? Kira-kira yang apa namanya, yang orasi kadang-kadang ada yang maki-maki gak? Ayo jujur, jujur.
Ada gak? Sebab jamaah yang hadir kalau orasinya lembek, lembek, turun. Begitu saudara. Jujur kalau lagi demo. Kalau lagi demo mau orasinya yang bagaimana? Lembek apa keras? Lembek apa keras? Itu masalahnya saudara. Kira-kira jelas? Oke, saya kira terang benderang bagaimana kita lihat videonya tadi. Seperti yang saya sampaikan di awal, bahwa ternyata kemudian Habib Rizik ini hari ini mentalnya ternyata down. Kenapa saya bilang mentalnya down? Karena terbukti di dalam video itu bagaimana begitu sangat dramatis diskusinya sebelum dia datang di arena. Dan yang saya tangkap adalah bahwa Habib Rizik ketakutan, Habib Rizik was-was karena dia masih dalam tahanan kota. Jangan sampai ada hal-hal yang terjadi lalu kemudian melibatkan dirinya lagi dan dia kembali di penjara. Oleh karena itu, apa yang menjadi pikiran-pikiran besar kita selama ini terkait soal Habib Rizik ini, bahwa dia adalah seorang pemberani yang tidak punya rasa takut sedikit pun, terbukti hari ini bahwa dia juga seorang penakut. Dan saya kira itu hal biasa karena bagi kita ini, Rizik ini kan hanya manusia biasa, bukan manusia yang istimewa seperti leluhur-leluhur kita yang begitu pemberani betul, hanya bermodalkan bambu runcing, hanya bermodalkan tombak, hanya bermodalkan parang. Mereka dengan gagah berani mampu mengusir penjajah, itu namanya berani. Nah, kalau mereka ini kan hanya koar-koar di depan pendukungnya, begitu kita sodorkan fakta-fakta real yang ada, mereka tidak bisa berkutik. Oleh karena itu ngelesnya mereka itu paling, kalau dia tidak menuding kita Basir, dia akan menuding kita antek PKI atau kita ini adalah penghina Islam. Padahal kita ini orang Islam. Jadi saya kira clear ini semua, sahabat-sahabat jangan pernah lagi terprovokasi dengan apa yang disampaikan oleh mereka ini, karena jelas bahwa mereka ini bukanlah panutan yang sejati. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati. Salam Nusantara.